Pak Ustadz, kenapa kuburan Ustadz ada apinya, Pak? Iya, iya. Cepat, siram. Masya Allah. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, surat An-Anfal, ayat 50 dan 51. Ayat ini menerangkan ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah siksa api neraka yang membakar tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah, ayat ini jelas mengatakan bahwa hal-hal yang menentukan bagaimana dan apa hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Apa yang kita lakukan baik, maka kita akan mendapatkan yang baik. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu melakukan sesuatu yang jahat, itu artinya bapak-bapak dan ibu berbuat jahat kepada diri sendiri. Marilah, mumpung kita masih hidup di dunia, mari kita berbuat baik agar nanti di akhirat kita jauh dari siksa neraka dan dimasukkan Allah dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Baru pulang tarawih, Pak Ustadz. Iya nih, alhamdulillah saya masih bisa taraweh dan masih bisa memberikan ceramah bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di kampung kita ini. Terus ngomong-ngomong, apa kalian nggak ada yang taraweh nih? Telat tadi, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Mudah-mudahan itu benar, karena dosanya sangat besar bagi orang yang berbohong dalam ibadah. Bagi saya, amit-amit, jangan sampai saya melakukan hal itu. Ya sudah, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau makan, Pak? Saya siapkan ya. Nggak usah, saya udah kenyang. Saya udah masak kok, tinggal manasin saja. Kamu ini tuli ya? Kalau saya bilang kenyang, itu artinya perut saya sudah kenyang. Ngerti? Iya, iya. Kecilin TV-nya tuh. Kayak di hutan aja kamu. Pak, itu loh Pak. Si Fauzan sedari tadi sengaja nungguin Bapak. Dia kesulitan ngerjain PR-nya. Sekali-sekali Bapak yang bantu, kenapa? Loh, kenapa mesti aku sih? Kenapa? Memangnya saya nggak ada kerjaan lain apa? Iya, cuman aku juga masih banyak pekerjaan rumah, Pak. Sekali-sekali Bapak kenapa sih? Farah, denger ya. Aku ini capek. Baru pulang kasih ceramah. Kamu ini gimana sih? Sebagai istri kamu harus ngerti dong, ngerti. Kamu istri macam apa sih? Bodoh banget. Ya udah sana, cepat. Tunggu apa lagi? Sana. Cepat. Ganggu aja. Orang mau tidur. Kamu. Blok. Ibu nggak usah sedih. Semua tugas Fauzan udah diselesaikan sendiri. Ibu nggak sedih kok. Kamu memang anak pintar. Ayo. Sekarang kamu tidur dulu ya. Besok kan kamu masih mau sahur. Iya Bu, Fauzan besok mau puasa. Soalnya kan Fauzan udah gede, jadinya wajib puasa. Fauzan memang anak pintar. Ibu bangga. Terima kasih Bu.
Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu kita akhiri pengajian kita. Sebelum kita membaca doa penutup, kira-kira siapa di antara kalian yang mau bertanya? Ayo. Nggak ada? Baik. Kalau begitu sekarang giliran Pak Ustadz yang mau bertanya. Faisal. Faisal, selama bulan puasa ini kira-kira sudah berapa bolongnya? Ayo, jujur. Baru 3 kali Pak Ustadz. Soalnya waktu itu saya lagi sakit. Oh, lagi sakit. Tidak apa-apa. Karena di dalam berpuasa itu tidak diwajibkan orang berpuasa kalau sedang sakit. Ya, tidak apa-apa. Sekarang Sarif. Ayo Rip, berapa bolongnya? Ayo. Wah, saya suruh bolong 8 kali Pak Ustadz. Hah? 8? Banyak bener. Ya habis gimana ya Pak Ustadz? Saya kan doyan makan jadinya mana tahan. Terus masih ada yang mau ditanyakan? Pak Ustadz, ngomong-ngomong, Pak Ustadz udah bolong berapa kali? Hah? Rip, Bapak ini Pak Ustadz. Mulai dari kecil dulu itu sudah dididik supaya menjadi anak yang baik, jadi memang tidak pernah bolong. Ya, Ustadz itu harus memberi contoh yang baik. Ya, nah anak-anak sekalian, jangan meniru si Sarif yang hobinya makan aja terus. Ya, baiklah anak-anak, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup saja pengajian ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ya, sampai sekarang kita sudah sampai pengajian sudah lama, jadi kita tutup saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kamu pulang duluan saja dulu. Tapi kita kan bisa pulang bareng-bareng, Pak. Kamu nih kalau dibilangin ngebantah saja terus, ngejawab saja terus. Tapi, Pak... Udah sana duluan, pulang. Cepat. Udah sana. Tunggu apa lagi? Lihat apa? Udah sana. Dasar istri goblok kamu nih. Cepat. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya, sebentar. Fauzan, kamu tunggu dulu ya di meja makan. Biar ibu bangunin bapak dulu. Iya. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak. Sahur yuk. Kau benar-benar kurang ajar. Istri goblok. Kamu ngapain sih? Kamu kan lihat nih kalau saya lagi tidur nyenyak. Iya, tapi si Fauzan udah nunggu di meja makan. Kita mau sahur bersama, Pak. Oh, benar dekat. Kamu dengar. Hari ini aku tidak mau puasa. Lihat nih aku nih, ngantuk. Ngerti? Jadi libur dulu. Astagfirullahaladzim. Puasa kok pakai libur sih, Pak? Puasa di bulan Ramadan itu kan hukumnya wajib. Kalau Bapak sakit boleh nggak puasa. Kalau nggak harus puasa, Pak. Ayo, Pak. Bangun yuk. Pak, bangun, Pak. Sahur yuk. Aduh, kamu ini bener-bener. Kamu jangan sok ceramah deh. Ngerti kamu? Aku ini ustad.
Yang Ustadz itu aku, bukan kamu. Jadi jangan ikut-ikut ngatur. Ngerti? Tapi hari ini kita harus puasa, Pak. Aduh, kau. Sana, pergi sana. Masya Allah, Pak. Masalah. Jangan masalah di depan aku deh. Ini yang Ustadz. Dan kamu tahu, ini akibatnya nih kalau berani mengganggu tidur aku. Sana keluar. Masya Allah, Bapak. Jangan masalah deh, jangan masalah. Orang gila nih orang nih. Pakai masalah. Ini yang Ustadz, bukan kamu. Bapak mana, Bu? Bapak lagi nggak enak badan, jadi nggak puasa dulu sekarang. Bapak sakit apa, Bu? Cuma nggak enak badan. Ayo makan. Ayo kita berdoa dulu ya sebelum bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu summa qadin an adai fardu syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Ya Allah, demi anakku, kuatkanlah diriku dalam menghadapi segala kekasaran suamiku. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada akhir-akhir ini banyak sekali remaja-remaja kita yang sudah melanggar ajaran-ajaran agama. Contohnya, mereka melakukan seks bebas. Na'udzubillahi min zalik. Allah sangat mengharamkan bagi siapapun yang melakukan zina, melakukan hubungan badan sebelum menikah. Mudah-mudahan adik-adik remaja kita yang ada di sini ya mengingat ini semua. Apalagi bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan suci, di mana kita dilatih untuk menahan segala bentuk-bentuk hawa nafsu. Ya, jadi mudah-mudahan di antara kita yang ada di sini tidak ada yang melakukan perbuatan seperti ini. Haram hukumnya dan ini dosa besar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma laka suntu wa bika amartu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak di masjid ya, Bu? Iya, dari tadi sore Bapak di masjid memberi ceramah. Mungkin sekalian buka puasa bersama para jamaah. Lah kok? Kan Bapak hari ini nggak puasa. Oh iya, Ibu lupa kalau Bapak hari ini nggak enak badan. Mungkin cuma nemenin bapak-bapak dan para jemaah di masjid untuk buka puasa bersama. Ayo, kita sholat maghrib dulu. Fauzan, ambil air wudhu dulu ya, Bu. Iya. Lu buka pakai apaan, Zan? Pakai ikan goreng sama sayur kangkung gitu deh. Kalau lu pakai apaan, Rif? Gue gak puasa. Hah? Nggak puasa? Tadi siang gue minta duit buat beli mainan. Nah, nggak dikasih, malah gue dimarahin. Kok cuma dimarahin sama bapak lu sendiri, malah bikin lu batal sih? Gue nangis, San. Lagian, abis nangis kan gue haus. Ya udah gue minum aja, sirup lagi. Dasar cengeng lu. Ya habis gimana, bapak gue kan galak. Dimarahin terus. Kalau lu enak, bapak lu kan ustad. Pasti disayang deh. Biar bapak ustad, tapi bapak nggak pernah baik sama aku dan ibu. Bapak jahat. Zan, apa melamun? Nggak juga. Rif. Biasa aja. Ya udah yuk cepetan. Yuk. Pak Ustadz.
Habis tarawih ya. Iya, baru pulang dari masjid, Sus. Susi mau kemana ya? Biasa, kerja. Tapi kelihatannya terburu-buru. Mau kemana ya? Iya nih Pak Ustadz, aku udah telat nih mau kerja. Mau ikutan nggak? Ngomongnya pelan-pelan. Nanti nggak enak dengerin orang. Sus, besok malam saya ke sana ya. Bener ya Pak Ustadz, saya tunggu loh. Iya. Besok malam saya ke sana. Jadi sekarang Susi pulang, jangan kemana-mana, ya. Sekarang jalan nanti nggak enak dilihat orang. Iya. Udah Pak Ustadz. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Maaf, Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak puasa. Tadi waktu sahur tiba-tiba perut saya terganggu, terus saya ke dokter, kata dokter harus makan obat. Jadi saya terpaksa harus makan. Memang Allah hanya mewajibkan kepada umat yang mampu dan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kondisi seperti Pak Ustadz ini memang tidak diwajibkan, Pak. Iya, saya tahu Pak Ustadz, betul. Ngomong-ngomong, Pak Ustadz sendiri tidak puasa ya? Ayo, sekalian, ayo, mari. Enggak, Pak. Alhamdulillah, saya masih. Saya hanya beli makanan ini untuk buka puasa nanti. Oh, iya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Ustadz Zulmi ini kan mengajar di pesantren di Surabaya. Kenapa bisa ada di Jakarta ya? Ya, kebetulan tugas saya di sana sudah selesai, Pak Ustadz. Saya baru saja datang di Jakarta tadi pagi. Ya baiklah. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, telur. Ya, berapa? 5.000, Pak. Jangan tanya dari mana, mau kemana, kek. Sekarang kamu ke dapur, bikinin saya kopi, cepet. Iya, tapi nanti aja setelah buka puasa, Pak. Nggak enak nanti kalau dilihat si Fauzan. Urusan apa sama si Fauzan? Urusan apa? Peduli setan. Sekarang kamu ke dapur, bikin saya kopi, titik. Iya, tapi... Udah jangan pakai tapi-tapian. Farah, cepat. Kamu tahu nggak sih? Kamu tahu nggak? Saya ini suami kamu. Ngerti? Semua kemauan saya kamu harus laksanakan. Ngerti? Iya, saya mengerti sekali itu, Pak. Tapi kan... Nggak ada tapi-tapian. Tugas kamu cuma melaksanakan apa yang aku perintahkan. Sekarang pergi. Iya, Pak. Cepat. Cepat. Ini aja kerjanya cuma. Kopi aja susah. Istri apa itu? Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang tepat untuk kita mempererat hubungan dengan keluarga kita yang kita cintai. Karena banyak hal yang sangat indah bisa kita lalui dengan keluarga yang kita sayangi. Seperti contoh, pada saat sahur, di mana kita tertidur, lalu kita terbangun, dan kita duduk sama-sama di meja makan untuk menyantap sahur. Itu merupakan semua berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga adalah bagian yang terindah dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu, marilah kita jalankan di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah malam ini adalah giliran saya untuk ceramah? Kenapa sampai diganti sama Ustadz Zulmi? Memang benar Pak Ustadz Karim. Malam ini sebenarnya Pak Ustadz yang ngisi acara ceramah malam ini.
Tapi karena waktunya mepet, jadi kami ngambil kesimpulan supaya Ustadz Julmi yang ngisi acara ceramah malam ini menggantikan Ustadz Karim. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau begitu saya juga mau minta maaf karena malam ini terlambat. Karena kebetulan saya membantu anak saya mengerjakan PR-nya. Apa-apa Pak Ustadz? Tidak apa-apa. Kami juga memakluminya ya. Iya. Permisi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau kemana, Pak? Ada urusan. Sama siapa, Pak? Urusan apa sama kamu? Saya mau ke kampung Makassar, mau ke jalan mana saja, kaki-kaki saya, tangan-tangan saya, badan-badan saya, apalagi uang-uang saya. Urusan apa sama kamu? Kamu aja dasar perempuan goblok. Suami kalau mau kemana itu bukannya ditanya, bukan dicerewetin, disiapin minum. Udah sana mikir. Ya Allah, Pak. Kenapa Bapak jahat begitu sama saya? Begini Pak Ustadz Julmi, sebelumnya saya minta maaf. Bukan berarti saya mau nyeritain orang. Tapi saya butuh kejelasan. Apa benar Pak Ustadz Karim itu kalau bulan puasa nggak pernah puasa Pak Ustadz Julmi? Nggak pernah puasa? Maksudnya? Jadi begini Pak Ustadz Julmi, menurut beberapa warga, mereka pernah melihat kalau Pak Ustadz Karim itu sering masuk warung nasi. Bahkan warung nasi Padang Pak Ustadz. Istri saya juga pernah melihatnya Pak Ustadz. Saya juga pernah melihatnya Pak Ustadz. Kita di sini membicarakan itu agar semua warga kampung itu tidak ada yang tahu Pak Ustadz. Iya, betul itu Pak Ustadz, benar. Kita kan tahu Pak Ustadz Karim itu Ustadz yang paling disegani dan menjadi panutan warga di sini Pak Ustadz. Ya, betul Pak. Takutnya warga-warga kita yang tidak beriman itu mengikuti jejaknya Pak Ustadz. Kan itu tidak baik ya. Iya betul, tidak baik itu. Bapak-bapak, Iya Pak Ustadz. terus terang untuk persoalan ini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi nanti insya Allah saya akan bicarakan baik-baik dengan Pak Ustadz Karim. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Sus, tolong dong kamu cariin yang bagus, yang cantik. Masa yang itu terus? Bosen kan? Iya, Pak Ustadz. Maksudku Karim. Sus, abang minta tolong ya. Mulai sekarang jangan panggil Ustadz. Malu kan? Panggil aja Bang Bobby. Ah, lihat kan? Bang Bobby ini kan mulai dari ke atas sampai bawah masih mantap. Iya, Bang Bobi. Sabar ya. Sebentar lagi Susi mau cariin yang oke, yang baru-baru. Cepet dong. Cepat, udah nggak tahan nih. Sabar dong, sabar. Oh, Susi. Gimana Abang Bobi sayang? Wow, ini baru mantap. Ini baru selera Bang Bobby. Ayo, sekarang. Terus aku gimana? Dicuekin gitu aja? Oh, Tinggal sendirian? Jangan marah dulu, sayang. Bang Bobby itu kan selalu dapat dua. Nah, kamu jangan ngambek gitu dong. Ayo, sekalian berdua. Ayo. Emangnya kuat? Wih, Bang Bobby, wih, mantap. Jangan main-main. Ayo, ayo sayang, ayo. 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 Ampunilah suamiku dan berilah dia petunjuk
sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ada apa ya? Silakan, silakan. Sebelumnya saya mau minta maaf Pak Ustadz. Kalau saya terkesan mencampuri urusan pribadi Pak Ustadz. Tapi ini saya melakukan demi kebaikan Pak Ustadz. Ada apa ya? Langsung saja, langsung. Beberapa hari ini ada omongan di kalangan warga yang intinya mereka menganggap Pak Ustadz nggak pernah puasa. Kenapa bisa mereka berpikir seperti itu ya? Mereka sering lihat Pak Ustadz di warung nasi, Pak. Sialan. Apa mau Pak Ustadz, saya hanya ingin meluruskan masalah ini yang beredar di kalangan masyarakat. Pak Ustadz ini kan warga yang disegani dan dihormati. Jangan sampai gara-gara keadaan seperti ini akan membuat Pak Ustadz... Cukup, cukup. Saya tidak mau mendengarnya lagi. Dan kamu tidak perlu menasihati saya. Ustadz Julmi, jangan kamu mentang-mentang pernah sekolah di pesantren, terus merasa kamu yang paling bijak di kampung ini. Belum tentu. Dan satu hal, ingat. Saya jauh lebih senior dari kamu, dan saya lebih mengerti agama. Astagfirullah Pak Ustadz, saya tidak pernah terfikirkan masalah itu. Ustadz Julmi, dengar ya. Saya sudah 20 tahun mondok, dan saya juga pernah ngajar di pesantren. Jadi kalau dihitung-hitung, saya jauh lebih mengerti tentang agama daripada Anda. Sebelumnya saya mau minta maaf Pak Ustadz. Tapi bagi saya, seseorang yang mengenal agama bukan dilihat dari junior atau seniornya, atau lama atau tidaknya dia belajar di pesantren. Tapi tergantung dari iman dan amal ibadah orang tersebut. Cukup. Jangan sok pintar kamu ya. Dan ingat, jangan pernah menasihati saya lagi. Kamu itu di mata saya tidak punya arti apa-apa. Dan kamu bukan siapa-siapa. Ngerti? Dasar Ustaz gila. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa, Bu? Nggak ada apa-apa. Mungkin Bapak lagi capek saja. Sebentar ya, kamu terusin belajarnya ya. Ibu masuk ke dalam dulu. Pak? Bapak? Ada apa, Pak? Ayo dong, Pak. Cerita sama saya. Saya kan istri Bapak. Farah, walaupun kamu ini istri saya, tidak semua masalah kamu harus tahu. Ngerti nggak sih? Iya, Tan. Tapi kalau dalam berumah tangga, kita harus saling berbagi masalah kan, Pak? Bapak kan juga sering bicara seperti itu dalam ceramah di masjid. Jangan suka bawa-bawa ceramah saya, aku nggak suka. Ngerti nggak sih kamu? Saya tidak suka. Dan kamu jangan coba-coba menggurui saya. Bapak berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati di jalan ya, Pak. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah! 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 Ada apa? Mana makanannya? Mana? Ya, ini kan masih pagi, Pak. Saya belum sempat masak. Dan kebetulan makanan untuk sahur tadi juga udah habis. Udah habis gimana? Terus saya mesti makan apa? Mesti makan apa? Kamu tahu kan saya ini orang gak tahan lapar. Ngerti gak kamu? Atau kamu mau gak saya mati? Mau? Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong gitu, Pak. Istighfar. Istighfar. Farah, kamu tahu nggak kalau saya mati, kamu jadi sampah. Jadi sampah. Ibu-ibu yang budiman, semua ibu rumah tangga itu dimanapun pasti menginginkan
kepala keluarga yang bijaksana dan mencintai keluarganya. Namun, banyak sekali kasus yang justru kepala rumah tangga itulah yang membuat kehancuran keluarganya dan jauh dari keluarga yang sakinah. Dan banyak sekali kepala keluarga atau suami itu yang berbuat salah. Bahkan ada yang menyakiti istri dan keluarganya sendiri. Satu-satunya cara bagi istri adalah teruslah berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya suami itu bisa kembali dan mencintai keluarganya sendiri. Dan ingat ibu-ibu, Allah itu maha adil dan Allah itu maha pengasih. Dan Allah maha pemurah. Dan Allah juga bisa menghukum siapa saja tanpa terkecuali suami itu. Jikalau dia menjolimi istri dan keluarganya, apalagi dia tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui dosa-dosanya. Demikianlah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba tidak tahu lagi harus berbuat apa, ya Allah. Hamba sudah tidak kuat lagi menghadapinya. Kenapa suami hamba tidak pernah berubah? Kenapa, ya Allah? Ampunilah dosa-dosanya. Hamba mohon, kembalikanlah dia ke jalan yang benar, yang Engkau ridhoi, dan bukan jalan yang sesat yang ditempuhnya saat ini. Hamba mohon, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ada urusan. Mungkin malam ini saya nggak pulang. Nggak pulang bagaimana? Ya nggak pulang. Namanya nggak pulang ya tidak pulang. Dan jangan tanya ada urusan apa. Jangan bawa lagi. Loh. Tapi ini kan sudah malam, Pak. Loh. Kalau terus malam kenapa? Kamu kok bawel sih? Mau saya tampar? Mau? Bener. Dari dulu kalau suami mau pergi tanya-tanya melulu. Enak aja kamu. Sekali lagi kamu tanya, awas ya. Kamu bisa... Iya, ngerti. Gila. Iya, sayang. Bapak nggak pernah puasa ya? Loh, kok Fauzan ngomong begitu? Soalnya si Syaris bilang kalau ibunya sering lihat bapak makan di warung. Kenapa sih, Bu? Fauzan punya bapak seperti itu. Padahal kan bapak itu Ustadz. Mendingan sekalian aja Fauzan nggak punya bapak. Astagfirullahaladzim. Fauzan, kamu nggak boleh ngomong begini, Nak. Maaf, Bu. Soalnya Fauzan malu sama orang-orang.
Astagfirullahaladzim. Kian si Ustadz Karim. Kamu kalau ngomong yang bener. Ya bener, Ustadz Karim itu guru ngaji anaknya kita. Panggil semua keluarganya, suruh datang ke sini. Yang kok Pak ya? Tak undang konmen ya Pak ya? Iya, cepat. Ya. Ustaz, ada apa tuh? Wah, paling juga ada yang terluka. Enggak, mungkin itu sedang syuting sinetron. Adegannya adegan terluka. Wah, ngaco kamu mah. Ya udah, kita kesana aja. Ayo kita lihat. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bapak! Bapak! Maafkan saya. Maafkan Pak. Ya, kalau ini menyakiti ibu. Ustaz. Maafkan Bapak. Pak Ustadz, nyebut Pak Ustadz. Sedikit lagi Pak Ustadz. Asyhadu Allah. Ayo Pak. Asyhadu Allah. Kok aneh ya, Pak Ustadz nggak bisa nyebut. Mungkin selama ini dia mempermainkan gelar ustadznya. Jadi begitu. Ngomong, jangan sembarangan. Banyak orang.